Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Para pemirsa, para netizen, kembali lagi di Berkelana Dimensi Lain. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu ya. Kita sambil ngobrol santai, sambil ngopi. Ya, beliau ini adalah sosok yang sangat, bagi saya itu sangat terkenal, sangat penting, bahkan sangat fenomenal. Kalau unik, lebih dari unik, bahkan nyentrik ya. Karena beliau adalah bukan ya sekedar dokter, tapi beliau juga mengajar di beberapa universitas tentang psikologi ya. Iya, betul. Tentang psikologi, bahkan beliau juga aktif di bidang dukun. Dukun itu duduk tekun maksudnya. Duduk tekun, megang tasbih sambil bakar gaharu ya. Bahkan beliau juga aktif di manakib, zikir, istighosah dan lain sebagainya. Dan beliau juga aktif juga di dalam dunia sarkup, sarjana kuburan. Jadi kenal beliau ini bukan sekedar di bawah tanah tapi sampai ke langit ketujuh ini. Ya. Dan beliau juga pernah aktif juga sebagai mantan ketua LDNU Kota Depok. Nah, kemudian beliau juga sangat ya luar biasa, terutama dalam dunia pendidikan, dunia lain sebagainya. Terutama juga dibilang ustadz juga, karena memang beliau juga mahir dalam bidang agama. Langsung saja kita sambut ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih buat Gus atau Pak Doktor ya, Ustadz Fahrul Rozi. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, Amin. panjangkan umurnya, hajatnya dimudahkan oleh Allah SWT, ditambahkan segala-galanya. Amin ya. Mungkin mudah-mudahan istrinya juga nambah Gus. Ini nggak diamin lagi. Nggak diaminkan. Nggak diaminkan. Takut dikabulkan. Cukup satu aja. Cukup satu aja. Cukup satu. Satu di Bojonggede, satu di Tugu Macan. Baik, langsung saja. Gimana Pak Dokter? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi di Balai Ki Kelana ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya? Alhamdulillah Ki, sehat-sehat. Monggo Gus, ini apa adanya sambil ngopi sambil Iya ngobrol. nih, udah luar biasa nih, ada kopi, ada gaharu. Iya. Ada apa beda di sini nih? Ada udut dan sebagainya. Baik Pak Dokter ya. Saya manggil Gus apa Pak Dokter? Apaan beda? Apa aja? Apaan beda? Iya. Apaan Atau beda? belum ada nama? Belum ada nama. Belum ada judul lagunya Belum ada Wan Fals judul, ya? iya. Katanya apa Laris buat apa ya? Iya. Beliau itu ya kita akan bahas di hari ini. Beliau juga S3 ya waktu itu ya? S3 ya. Saya juga S3. S cendol, S kendong, S cincau. Segar tuh ya. Luar biasa. S3 ya. S1-nya di mana, Gus? S1-nya di UGM. UGM. S2 S2-nya di UI. di UI. S3-nya di Gunadarma. Gunadarma. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu anak paling tua ada yang? Pasti ada. Iya, pasti ada anak paling tua gitu. Kira ada yang paling tua gitu. Iya. Iya, anak 4 Ki. Anak 4 yang paling gede di pondok pesantren. Wow. Anaknya nyantren ya. Kelas 2 Kelas MA 2. ya. Di mana itu? Di Astaqofa di Asak. Jagakarsa. Sama opa itu Buya Buya Said. Buya Said. Buya Said. Masya Allah. Adiknya juga di situ MTS. MTS. Adiknya lagi agak jauh masih TKB. Adiknya lagi masih 3 tahun. 3 tahun lebih ya. Iya. Masya Allah ya. Ya, Kalau asli mana kan? Asli Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, orang Apak ini. Orang Apak orang Kepenang. Dia asli orang Banjarnegara ya. Iya, Luar iya. biasa ya. Masya Allah. Oh, berkah Gus ya. Amin. Bagi anak yang mondok ya. Ini kan pasti sangat luar biasa ya. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya. Karena
karena memang waktu kita terbatas ya. Iya. Kita akan bahas tentang terkait masalah kesurupan. Oke, kesurupan. Iya. Kesurupan dalam kacamata psikologi. Wah, ini. Nah, ini Ini Pokoknya- apa materi yang ngeri-ngeri sedap ini. perkara kegaiban. Perkara kegaiban. Kesurupan. Iya. Jadi fenomena zaman sekarang ini kan banyak sekali ya, terkadang ada orang yang dia tiba-tiba datang ke tempat yang angker, umpama ya, dia bengong, tiba-tiba kesurupan. Ada yang kesurupannya berupa harimau, ada yang kesurupannya berupa kerbau. Iya. Tapi kalau yang kesurupan berupa penguin nggak ada. Ciki. Karena di sini nggak ada penguin, nggak ada. Iya, nggak ada penguin. Nggak ada penguin. Iya. Nggak ada penguin. Ya, kalau ada juga yang macam-macam ya, bahkan ada yang istilah di ini nyambat, Iya. Sengaja manggil. sengaja dia manggil. Dia sekali ada yang manggil. Kemudian banyak sekali ya yang memang banyak para orang yang bikin penasaran, sehingga dia pengen melihat hal-hal yang di luar nalar ya, Iya. kan gitu, Iya. di luar nalar, bahkan ingin sekali pengen melihat setan gitu. Dan ini Agak aneh sebenarnya ya. agak aneh, Keinginan yang agak aneh ya. agak aneh. Sebenarnya kalau kata saya. Iya. Iya. Ya maaf Bang, kalau saya kan apa ingat setan dong, diri saya bisa gitu. Ya kan? Kadang-kadang keluar kalimat dia marah kan, Iya. umpama dia sorot saking marahnya, keluar lagi kalimat setan. Nah, Iya. ini kan Sebenarnya ke setan kasihan ya, Ki. Selalu dikambing hitamkan ya, setan betul itu ya. sekali. Karena Kasihan selalu dikambing hitam. Kambing hitamkan ya. Makanya sekarang ini Iya. kalau saya lihat banyak setan yang ingin pensiun, Gus. Iya, kenapa itu, Ki? Karena selalu disalahkan. Iya. Jangan-jangan setannya sudah kalah sama manusia Bisa gitu. jadi. Yang kedua, setan merasa banyak pekerjaannya yang sudah Diambil diambil alih. lagi. Iya, benar-benar. Banyak setan nganggur ya, Nah, berarti. ini nganggur. Ya, sudah. Saking nganggurnya dia minta berhenti. Iya. Iya. Ya, ini kita sambil banyol ya. Iya, santai aja ini biar tidak terlalu serius pembahasannya. Karena kalau kita bahasnya setan. Iya. Kalau kita terlalu serius, takutnya ada yang kesurupan. Iya, kesurupan beneran, waduh kita bisa repot kita. Kalau kesurupan kemudian ditanya, surupan siapa nih? Surupan nih. Iya. Dia ngomong kan, saya dari Nyai mana? Iya. Mau apa di sini? Aduh. Ya kan? Kalau dia bilang, saya mau cari suami. Waduh. Ini dia nih yang kagak enak nih. Kamu mau cari apa nih? Kalau dia mintanya mobil, Wah, iya. mintanya apa nih? Alphard. Iya, repot. Repot kita kan. Bisa Sama tekor bandar ya. tekor dan Tekor bandar. Masya Allah. Masya Allah. Baik, saya ingin mengupas ya. Iya, Ki. Mengupas sejenak. Kalau dalam kita ini kan, dalam diri manusia itu kan ada istilah qarin, ada istilah khodam, ada istilah sukma, kemudian ada juga istilah ruh. Ya kan? Nah, yang saya tahu itu kan ruh itu ya, kalau di dalam satu Quran dijelaskan ya, yas'alunaka 'anir ruh ruh min amri rabbi. Ketika bertanya tentang ruh Rasulullah, ya bahwasanya ruh itu gak ada yang tahu Iya. kecuali Allah. Allah. Kan gitu ya. Iya. Nah, itu kalau bicara ruh. Nah, kalau seumpama di dalam diri kita tadi adanya korin, adanya sukma, adanya khodam dan lain sebagainya. Nah, kemudian otomatis kan di badan kita ini udah ada muatan isi. Istilahnya apa ya, kalau dibilang itu adanya tadi kondom itu segala macam. Lalu yang menyebabkan seseorang kesurupan, ya kan? Yang saya mau tanya nih, kira-kira dalam dunia psikologi ya. Nah, ini dalam dunia psikologi kita belum masuk ke kacamata itu, tapi Iya. menurut jenengan sendiri, ya menurut Pak Dokter, apakah percaya dengan kesurupan? Iya, baik. Jadi kalau kesurupan itu menurut saya itu memang bisa dilihat dari beberapa sisi. Satu, kesurupan yang dari sisi budaya, kesurupan dari sisi budaya, atau kesurupan karena psikologis, gitu. Jadi Psikologis. Nah, kalau kita ngomongin ilmu psikologi dari Barat, maka kesurupan budaya nggak ada. Jadi kesurupan yang model apapun itu pasti berkenaan dengan
proses psikologis. Itu kalau kita pakai acuannya teori psikologi barat ya. Tapi kalau saya pribadi karena suka juga dengan nilai-nilai kearifan lokal gitu ya. Nah, saya pribadi meyakini dua tadi itu. Ada kesurupan yang memang itu budaya, ada kesurupan yang memang itu psikologis gitu. Nah, kesurupan budaya kayak misalnya apa? Kesurupan budaya kayak misalnya kuda lumping, kayak tadi istilahnya di Klan tuh nyambat gitu ya, orang yang manggil itu benar-benar kesurupan dia gitu. Atau orang yang mempercayai tentang suatu kegaiban di sebuah wilayah, terus kemudian dia sendiri adalah orang yang suka dengan hal-hal kayak gitu, kemudian dia tiba-tiba kesurupan di situ kayak gitu. Itu juga termasuk bagian dari budaya. Nah, tapi saya juga percaya bahwa kesurupan juga ada yang bohong-bohongan. Ada. Jadi tidak semua kesurupan itu memang selalu kaitannya dengan dunia gaib, enggak. Nah, ini yang disebut sebagai kesurupan psikologis gitu. Nah, kalau psikologis itu bisa dijelasin dengan secara ilmiah, itu bisa dijelaskan gitu. Jadi kesimpulannya itu kesurupan juga ada yang kesurupan bentuk salah satu yang memang psikologi, ada yang memang benar-benar kesurupan. Iya, betul. Baik, makin menarik nih. Kalau saya kesurupan akan cintamu. Luar biasa ini. Ini namanya mabuk cinta ini ya. Mabuk cinta. Kesurupan akan cintamu. Iya. Sampai mau tidur nggak bisa tidur. Iya. Ya kan? Mau makan terasa nggak bisa makan. Iya. Ya kan nggak nafsu makan. Iya. Dia saking kesurupan sama cintanya. Ditinggal kawin Gus sama Aduh, Masya Allah. Itu kalau lagu yang sekarang tuh nemen gitu ya. Lagu yang nemen ya. Jadi kan kalau kita bedah itu kan yang dalam firman Allah kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ternyata Allah ciptakan manusia dan jin ya, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Iya, betul. Berarti kan kita itu hidup pasti tidak pernah lepas dari kehidupannya jin. Iya, betul ya? Betul. Jadi kita tidak pernah lepas dari kehidupan jin. Nah, kalau seandainya seseorang itu seumpama ketika dia kesurupan, ini ketahuan nih, ini secara psikologi, umpama ya, itu bisa kita bedakan dari mana? Bisa, ya. Jadi kalau orang kesurupan itu kan, ini saya bahas sedikit. Kalau dari psikologi, fenomena kesurupan itu namanya disosiatif. Disosiatif. Jadi disosiatif itu adalah kehilangan kesadaran. Jadi ada namanya dissociative disorder, gangguan disosiatif. Ini jenisnya banyak. Jadi kan misalnya orang yang amnesia, gitu. Orang yang lupa dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, itu disosiatif. Atau orang yang memiliki kepribadian ganda, itu juga disosiatif. Dia menjadi orang yang lain di dalam diri yang sama. Gitu. Di dalam diri yang sama. Iya, di dalam diri yang sama itu dia bisa menjadi macam-macam. Gitu. Itu namanya gender identity dissociative, gangguan identitas gender. Gitu. Bukan gender dissociative, gangguan identitas dissosiatif. Gangguan identitas dissosiatif. Nah, jadi contohnya orang keberbedaan ganda, kayak misalnya saya nih. Misalnya saya kemudian mengalami keberbedaan ganda. Nah, di dalam diri saya itu ada keberbedaan yang lain. Gitu. Nah, uniknya itu kalau identity dissociative disorder ini kan IDD. Ini menjadi pribadinya itu bisa bertolak belakang dengan pribadi yang asli. Gitu. Misalnya saya laki-laki dewasa, ntar bisa aja saya kemudian ada pribadi yang lain, jadi seorang perempuan, jadi seorang anak-anak. Gitu. Saya nggak bisa bayangkan kalau Pak Dokter jadi perempuan. Kayaknya pasti terlalu cantik ini. Gitu. Jadi itu, nah yang paling dekat dengan fenomena kesurupan adalah dissociative disorder, gangguan disosiatif. Gitu, gangguan disosiatif, kehilangan kesadaran. Itu sebagai manifestasi dari
apa namanya Tapi banyak. beda dengan orang yang seumpama dia jatuh kepalanya dan lupa ingatan. Enggak beda. Beda, Jadi kalau yang jatuh itu kan karena dia faktor fisik ya. Fisik. Faktor fisik kena benturan, Ya. kemudian terjadi perubahan struktur otak, kemudian hilang memorinya. Kalau ini enggak. Kalau ini memang murni karena permasalahan psikis gitu. Psikis. Jadi permasalahan masa lalu yang belum selesai, kemudian apalagi mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, kemudian banyaknya permasalahan yang tidak terselesaikan, banyaknya permasalahan yang tidak bisa dikeluarkan gitu, atau stres yang terlalu besar gitu. Besar ya. Itu bisa muncul di dalam fenomena disosiatif tadi, seperti ciri-cirinya seperti orang kesurupan. Orang kesurupan itu kan orang dia tidak bisa mengendalikan dirinya kan. Dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak memiliki kuasa atas dirinya. Gitu, tidak memiliki kuasa atas dirinya. Jadi dia tidak bisa mengontrol. Orang kesurupan kan kayak gitu. Nah, ketika orang ini sudah terlalu stres, terlalu menumpuk permasalahannya, muncullah dalam mekanisme bentuk seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan. Makanya ada juga kasus kesurupan massal. Kesurupan itu nular. Itu kalau psikologi itu bisa nular. Bisa nular karena dan nularnya itu di dalam kelompok yang homogen. Kayak misalnya yang beberapa kali terjadi kan kesurupan massal di para siswa gitu. Kesurupan massal di sekolah gitu. Itu kan homogen. Bisa aja siswa itu mendapatkan tekanan yang sama, kemudian memiliki kondisi stres gitu, yang sama-sama stres. Begitu satu trigger muncul kehilangan kesadaran, kehilangan kendali, yang lain kemudian terpicu untuk meluapkan emosinya, gitu. Itu kayak gitu. Ya, jadi bisa itu dijelaskan secara ilmiah bahwa kesurupan itu ya karena adanya gangguan mental, ada berarti permasalahan bisa psikologis. di apa ya, ibaratnya kalau dipancing dengan adanya suges. Ya, sugesti itu kan apa namanya memasukkan sesuatu, biasanya kata-kata ya kepada diri orang itu. Ya bisa aja sugesti itu kan bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, tapi memang kalau yang kesurupannya itu karena psikologis, itu perilakunya tidak sampai separah orang yang kesurupan budaya tadi, kesurupan dalam versi budaya gitu. Orang yang kesurupan psikologis itu nggak mungkin bakal makan beling, nggak mungkin makan yang di luar akal. Yang di luar akal nalar lah gitu. Dia nggak mungkin makan beling, ya kan? Nggak mungkin ngupas kelapa pakai gigi, itu nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Nah itu bisa jadi kalau misalnya kita tahu oh ini bukan kesurupan beneran nih, suruh aja tuh dikasih kelapa, suruh ini, pasti dia nggak akan mau gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau sudah mulai aneh-aneh gitu, nah itu bisa. Nah di dalam ranah itu psikologi nggak bisa. Nah tapi tidak menembus. Tidak bisa. Ya, kalau saya meyakini, karena saya meyakini ada kesurupan budaya ya, dalam proses di mana itu kesurupan karena budaya, karena pengaruh kekuatan lain di luar diri kita, itu psikologi itu nggak bisa. Dalam dunia psikologi sendiri ya? Iya, nggak bisa. Karena itu bukan ranah kita gitu, bukan ranah kita. Ntar kalau kita masuk ke situ, kita namanya jadi pesikun, psikologi dukun. Oh gitu. Pesikun. Kita nggak boleh masuk ngambil jadi sikun. Iya, Fahru Rozi sikun gitu, kan kasar juga sih. Makanya ada supranatural khusus ya. Iya, itu bagian lain. Tapi sebenarnya itu beririsan. Jadi jadi saya termasuk psikolog yang tidak 100% ngambil nilai barat, enggak. Karena kita hidup di budaya timur yang sangat kental dengan dunia lain selain manusia. Itu kan secara faktual keberadaannya ada, dan itu nggak bisa ditolak keberadaannya gitu. Jadi kita sebagai insan akademis juga nggak boleh nutup mata bahwa keberadaan makhluk itu ada gitu. Jadi memang harus legowo mengakui bahwa memang ada gitu kesurupan yang beneran, dan kesurupan itu memang bukan ranah kita gitu. Salah satu memang budaya yang ada di Nusantara. Budaya Nusantara. Karena memang ya
pribadi Gus, kalau lihat secara Nusantara ini kan tidak pernah lepas dari hal-hal mistis. Betul, betul. Hal-hal mistis ya Betul. kan, nggak boleh ngeliat ada pohon-pohon besar Betul. gitu ya. Iya, Kemudian nggak boleh ngeliat ada yang keramat sedikit segala Iya, macam betul. kan gitu ya. betul. Ini kan memang yang saya pernah ingat itu kan sejarahnya tentang Syekh Subakir ya, yang babat tanah Jawa, Tanah Jawa. itu kan. Iya, iya. Bukan kisahnya siapa? Iya. Sabdo Palon. Sabdo itu Palon. kan. Oh. Iya. Baik, baik. Berarti memang bukan ranah di bidang psikologi kalau gitu ya. Iya, kalau yang budaya ya, Tapi kalau masalah yang tadi disosiatif, orang yang kehilangan kendali, yaitu memang ranah kita. Ranah ya. Ranah kita. Oke, oke. Baik, jadi kalau seumpama gini, seorang ini tadi kan dibedakan apakah dia kesurupan atau tidak. Kalau seumpama dia enggak, kita jejelin saja bawang umpama. Dia enggak mau, berarti Berarti dia karena masalah psikologi itu. ya, berarti Iya. masalah psikologi. Iya, Ada karena sesuatu. karena dia masih, walaupun dia kelihatan tidak terkendali, tapi dia tidak 100%. Tapi kalau yang kesurupan karena budaya, itu dia 100% hilang kendali. Dan Hilang kendali. Iya, ada juga yang memang kesurupan beneran. beneran. Dia makan beling, ya kan? Iya. Kemudian dia makan kulkas dan kompor wah ini. Jadi kalau kita simpulkan bahwa memang ada kesurupan yang memang itu secara budaya karena memang pengaruh jin, ada juga yang memang itu karena Pengaruh permasalahan psikologi. Iya. Contoh lah, seumpama dia punya rasa marah yang ditekan ke dalam, akhirnya kan dia seakan-akan teriak sendiri, Iya. ini sendiri, Iya, betul. Hilang kendali. hilang kendali. Teori dasarnya itu gini. Teori dasarnya adalah kita kan punya di dalam manusia itu ada dua sisi yang itu selalu berkuasa atas diri kita. Yang satu adalah sisi emosi, yang satu adalah pikiran rasional. Jika salah satu menguasai, maka yang lain dia tidak akan mendahului. Ya, misalnya kalau kita terbiasa berpikir rasional, maka emosi itu tidak akan nyalip rasional. Tapi kalau kita selalu mengedepankan emosi, rasional itu nggak akan tembus. Emosi itu kan ada dua, ada yang positif dan negatif. Nah, misalnya orang marah. Orang marah itu kan dia seringkali tidak rasional. Orang marah kan biasanya, dasar mata lo di mana sih? Nah, jelas mata kita di sini, ditanyain lo lagi gitu. Dasar otak udak, sembarangan aja otak udak, gitu kan? Otak lo didengkul, ya kagak lah maksudnya, gitu ya. Ada lagi yang dasar anak setan, nah, berarti babanya setan dong. Gitu. Nah, atau bahkan yang lebih parah lagi, melakukan perilaku yang nggak masuk akal sampai terjadi misalnya anak bunuh istri, bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, istri bunuh suaminya. Itu karena kan marah yang terlalu besar sehingga rasionalnya nggak kerja. Gitu, rasional nggak kerja. Akhirnya ujung-ujungnya saya hilaf, Iya. saya Nah, kesetanan. iya, ketika nyalain setan lagi kan. Iya. Nah, orang ketika bisa berpikir seperti itu bisa dipastikan emosinya sudah reda. Oke. Ketika emosi reda, maka dia bisa berpikir jernih. Gitu. Jadi sebenarnya teori dasarnya itu kayak gitu. Jadi sebenarnya seberapa besar kemarahan kita itu bisa dikendalikan dengan pikiran yang rasional. Rasional. Gitu. Jadi istilahnya yang benar dikatakan satu ya kaul atau sabdanya Rasul ya, itu benar sekali berarti. La takdok faro dada miraro. Iya. Janganlah kau marah, sesungguhnya marah itu sampai 3 kali tuh. Diulang la takdok faro dada miraro. Ternyata marah itu memang bisa memicu seseorang hilang sadar. Hilang kesadaran. Hilang sadar. Iya. Akhirnya kan dia hilang kendali kan. Betul. Hilang Masuklah kendali. yang umpama masuklah yang lain. Kan gitu kan. Iya. Karena kan tugasnya setan adalah menghasut, Masuk. menjerumuskan kan gitu. Iya. Bahkan yang saya pernah lihat itu ada memang tugasnya makhluk yang negatif itu memerintahkan untuk membunuh ada. Gitu. Kalau saya lihat itu dalam dunia apa kebatinan ternyata ada yang seperti itu. Contoh lah dalam dunia Islam itu kan ada contoh setan yang ingin menghancurkan rumah tangga. Iya. Nama setannya Dasib. Betul. Jadi ternyata nama setannya itu Dasib. Asik. Kalau nama setannya
Albert itu atau Robert contoh ya, Iya. atau Robert ya kan. Ini berarti setannya mungkin produk luar ya? Luar negeri. Iya. Oke, terus jadi seperti itu ya. Oke. Ternyata seperti tadi, ya, saya mau tanya lagi. Seseorang punya sugesti. Sugesti itu kan ada yang bikin takut ya. Iya. Dia merasa dia ini takut. Contoh dia jalan ke tempat yang gelap, yang gesap. Iya. Kemudian awalnya berani. Heeh. Ketika berani, nah muncul tuh. Waduh. Pikiran. Jangan-jangan ya. Iya. Pikiran negatif itu muncul. Akhirnya ada pohon yang bergerak. Iya. Mari. Iya. Padahal bisa jadi di Kena situ angin. kena angin. Iya. Ya kan? Bisa jadi kena angin atau kena ada bajing ya kan? Iya. Atau udah lari aja. Iya. Nah, kemudian ada juga karena faktor iseng itu yang menyebabkan seseorang masuk bisa, atau karena faktor sugesti atau faktor apa tuh? Iya, itu kalau tadi fenomenanya tadi kan semua karena persepsi sebenarnya. Persepsi kan. Nah, persepsi itu ada yang persepsi yang benar, ada yang persepsi yang salah. Persepsi salah itu namanya ilusi. Gitu. Kayak contoh tadi nih. Nah, kita jalan di hutan gitu. Kemudian tiba-tiba ya bukan di hutan lah, mungkin kita jalan kalau di sekitar sini mungkin di daerah UI gitu. Ya. Akan malam gelap gitu. Ada lampu kena bayangan pohon. Nah, kemudian kita berpikir, "Wah, jangan-jangan itu anak gitu." Nah, itu kan ilusi sebenarnya. Ilusi, kesalahan persepsi. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena pengalaman masa lalu. Karena pengalaman masa lalu dan informasi-informasi yang kita dapat. Bagi mereka yang masa lalunya itu tidak ada masa lalu kuntilanak, masa lalu pocong, itu nggak akan membentuk persepsi itu. Sekarang keiklannya lihat deh, kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, gombel, suster ngesot, itu kan hanya ada di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Kalau di Barat kagak ada tuh. Iya, kalau di Indonesia kan memang kalau kita lihat setannya ini aneh-aneh. 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 Iya. Ada Iya. malampir. Makanya itu kan persepsi sebenarnya. Itu kan Gerandong. itu membentuk sebuah persepsi. Kalau kita ke barat ya setannya pakai jas, pakai Jas. long dress, Oh, iya. paling menyeramkan ya Dracula Iya. gitu. Itu juga pakai Makanya jas, pizza ya. pakai bisa zombie gitu. Iya. Itu ya kan persepsi gitu. Kalau misalnya dari dulunya kita nggak memiliki informasi tentang berbagai macam jenis itu, ya kita nggak akan takut, nggak akan memiliki persepsi kayak gitu. Oke. Gitu karena kita punya masa lalu, kemudian itu mempengaruhi cara kita melihat sesuatu atau namanya persepsi. Nah itu kemudian terjadilah ilusi tadi gitu. Dulu pernah ingat saya satu ajaran ya, kalau mau lewat tempat iseng jangan lupa numpang-numpang. Ya. Numpang, anak bagong mau lewat. Ada ya gitu. Berarti bagong dong yang lewat. Iya. Padahal kan kita suruh banyak-banyak ibaratnya bertangus ya. Iya. Jadi jelas kan a'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Iya. Betul. Jadi menurut panjenengan itu Mm-mm. kalimat seperti itu gimana ya? Dari sudut pandang psikologi. Ya itu menunjukkan bahwa kita itu memang tidak bisa lepas dari pengaruh dunia lain yang kita tidak bisa melihat gitu. Kita modelnya yakin aja, percaya aja bahwa di sekitar kita itu ya banyak jin. Karena kita makhluk beragama, maka kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan yang memiliki segalanya gitu. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Tapi itu termasuk bid'ah munkarat ya. Wah ini nanti kita bikin podcast yang lain ya kalau gini. Iya, perkara bid'ah Iya, munkarat. perkara bid'ah munkarat nih. Iya, kan ya. Iya. Jadi kita bisa lihat ya bahwasannya kita bisa bedakan mana yang memang itu karena faktor sugesti, mana itu yang memang kesurupan secara nyata. Ya, gitu ya, Gus ya. Jadi kalau tadi yang beliau sudah sampaikan, ternyata memang kisahnya Sayyidina Umar ya. Iya. Melihat bayangannya Umar saja Kabur. itu jin udah takut. Kabur. Sama kalau ngeliat bayangan saya, Insya Allah jinnya malah nambah bukan takut. Oke. Iya. Baik, ini terkait masalah di dalam dunia psikologi, di dalam dunia bidang kesurupan. Ternyata ada beberapa ranah yang memang tidak boleh bukan ranah kita. Iya. Makanya adanya supranatural, adanya psikologi ini harus berkolaborasi.
berkolaborasi ya. Malum dah biasa makan dodol suruh ngomong ini nih. Baik Gus, ini kemudian ya kalau nyambat tadi, ini kan Manggil. nyambat ya, Manggil. ambil makhluk sumpama, saya ambil dari mana nih? Gunung Salak. Gunung Salak. Lalu Siliwangi tak ambil, wah, ya kan, tahu Iya. langsung, wah, aduh. Nah, kira-kira dalam dunia psikologi, apakah itu bisa seperti itu, atau memang hanya sebuah hayalan? Kan Iya. ada hayalan, ada Iya. ada Iya. itu mah suges aja, ada yang gitu kan? Kalau di psikologi yang modern tuh nggak ada, cuman belakangan tuh ada namanya psikologi transpersonal. Dia membahas tentang gelombang-gelombang gitu ya. Nah sebenarnya kan kita ini kan dihubungkan antara gelombang-gelombang gitu. Nah di dalam otak manusia itu kan ada gelombang beta, ada gelombang alfa, delta, dan theta gitu. Nah ketika orang itu konsentrasi, orang itu fokus, orang itu meditasi, maka kemudian dia akan masuk. Kalau seperti ini gelombang beta nih, gelombang dalam kesadaran, namanya gelombang beta. Nah, ketika orang itu meditasi, orang itu wirid, duduk gitu ya, fokus, kemudian berkonsentrasi, maka dia akan masuk ke dalam gelombang yang lebih dalam, namanya gelombang alfa. Nah, ketika gelombang di alfa itu kemudian semakin dalam, nanti di situ kayak kalau di dalam teorinya itu ada kayak pintu gerbang, Ketika pintu gerbang ini terbuka, ini namanya alter state consciousness gitu, kesadaran gitu ya, bagian kesadaran gitu, alter state bagian kesadaran. Jadi kita kan ada kesadaran, ada alam bawah, ada alam prasadar, ada alam bawah sadar. Nah ketika kita masuk ke dalam alfa, maka ini ASC itu dia akan kebuka nih. Berarti nyambung juga seperti halnya orang yang seumpama ya, saking zikirnya asikan, sampai dia hilang kesadaran, sampai dia merasa iya itu dia masuk ke gelombang alfa. Gitu. Nah ketika gelombang alfa, maka kemudian dia masuklah ke sebuah kondisi meditatif, dan kemudian terbuka nih pintunya nih. Nah ketika pintu gerbang ini terbuka, terhubunglah seorang manusia itu dengan dunia di luar dunia nyata. Zouk ya disebut ya. Saya nggak tahu ada istilah agamanya ya. Zouk. Gitu. Jadi ini kayak gini loh, kayak kita kalau lagi nyari channeling, nyari radio, kan kita cari-cari gitu. Kalau channelnya nyambung, maka dia akan bunyi bagus kan. Frekuensinya nyambung, dia akan bunyi bagus. Nah, ketika ini ASC terbuka, maka kemudian manusia itu akan terhubung dengan dunia lain selain manusia. Nah, disinilah dunia gaib itu ada. Gitu. Makanya kemudian ketika orang tadi nyambat, orang pasti ketika nyambat suruh duduk dulu. Suruh konsentrasi pasti. Nggak mungkin langsung gitu, nggak mungkin. Lagi kalau sambil ngitung duit. Oh, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin deh. Jadi pokoknya gimana tuh Mas? Kalau sambil ngitung duit ya. Iya. Pasti kan dalam kondisi duduk ya serius. Nah, itu dalam rangka untuk membuka ini sebenarnya. Nah, ketika membuka ini, maka kemudian pengaruh-pengaruh makhluk-makhluk yang lain itu bisa terhubung. Bisa terhubung gitu. Berarti ada bahasanya ya? Ada. Jadi kalau ini yang permainan gelombang sebenarnya. Gelombang. Jadi kalau di dalam dunia ruqyah itu kan, di ruqyah itu memang ada cara untuk teknik-tekniknya. Teknik seperti menarik bangsa jin, kemudian dipindahkan. Memang itu ada di dalam ruqyah. Iya. Karena saya alhamdulillah pernah ikut ijazahnya. Luar biasa. Pernah ikut ijazahnya. Dan jangan-jangan saya di ruqyah di sini. Dan banyak rata-rata mereka menganggap di ruqyah itu masih kesurupan. Padahal kan enggak lah. Enggak. Ya. Iya, enggak. Jadi kalau istilah nyambat itu memang ada ya. Ya kalau di dunia psikologi nggak ada. Cuman memang kalau nyambat kan memasukkan. Nah, masukannya kan namanya memasukkan itu kan pasti ada gerbangnya, gitu. Ada gerbangnya kan. Nah, gerbangnya mana? Gerbangnya ASC itu tadi. Saya pengen sekali nyambat Bill Gates. Iya. Bill Gates. Iya betul. Gak bisa ngitungin duit ya.
Ya Allah. Baik, Iya, baik. iya, iya. Jadi ternyata kalau kita lihat itu istilah istilahnya seperti orang ya menjadi nyambat kuda lumping dan sebagainya. Mm-mm. Nah, itu memang sebuah yang di dalam dunia psikologi sendiri itu tidak ada, Tidak ada, tidak ada. tidak ada. Tapi kalau perpindahan kesadaran ada. Perpindahan kesadaran. Perpindahan kesadaran. Oke. Perpindahan kesadaran. Perpindahan kesadaran. Makanya kalau orang bikin itu kan kadang ya sampai ada orang yang sampai nari-nari sendiri Nah, gitu kan. Ya itu karena dia kehilangan kesadaran, Betul. kehilangan kendali atas dirinya. Gitu. Hmm. Ya itu karena dia sudah masuk ke dalam gelombang yang lebih dalam. Iya, dalam Gitu. istilahnya dia masuk ke dalam dimensi berbeda Iya, ya. iya. Tapi kalau semakin dalam dia akan tidur, Tidur, nggak sadar tuh. nggak sadar. Jadi ketika orang wirid tidur, dia terlalu dalam masuk gelombangnya. Apalagi sampai ngorok. Wah, itu dia. Itu dia. Mungkin semakin dalam Iya, ya. iya, iya. Iya. Oke. Beda halnya dengan mimpi ya. Kalau Beda, beda. beda. Mimpi beda lagi penjelasannya kalau di psikologi. Beda lagi. Beda lagi. Kita akan kupas nanti mimpi ya. Lagi masalah mimpi basah. Itulah. Iya. Babnya bab beda itu bab fikih. Bab kali ya. fikih ntar kita bab fikih ya. Oke. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan. Ya, pesan-pesannya karena tadi kita tahu bahwa kesurupan itu kan ada yang budaya dan ada yang psikologi. Psikologi itu karena ada banyak permasalahan dan seterusnya yang menumpuk. Jadi pesannya kalau bagi teman-teman yang punya permasalahan itu jangan sekali-kali permasalahannya itu ditumpuk gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Jadi sekecil apapun permasalahan itu harus dikeluarin, jangan disimpan gitu. Karena kalau disimpan dia akan numpuk dan permasalahan atau informasi yang masuk ke dalam bawah sadar itu nggak akan hilang. Jadi yang ada adalah ketutup, ketimpa informasi-informasi yang lain. Makanya kadang kita biasa lupa. Ketika kita lupa sebenarnya memori kita tuh nggak hilang gitu. Jadi ketika kita punya masalah, maka kemudian ceritakanlah pada orang lain, kemudian jangan sekali-kali menekan permasalahan, terus kemudian bergaulah dengan lingkungan yang menguatkan gitu, jadi itu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah tetap rasional. Biar nggak mudah kesurupan adalah tetap rasional gitu. Jadi ketika kita jalan kemanapun, dimanapun tempatnya, ketika kita rasional, maka kita selalu akan berada di gelombang beta. Itu teorinya tadi kan. Kita kan kayak gini nih. Nah, ini adalah dunia rasional, dunia gelombang beta. Begitu kita ngalamun, kita masuk ke alfa. Nah, begitu kita ngalamun, makanya kemudian terbukalah pintu gerbang ini. Potensi untuk terjadi kesurupan yang sebenarnya akan terjadi. Gitu. Jadi tetap rasional, tetap berpikir logis gitu terhadap apapun permasalahannya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan masalahnya pada orang lain. Berarti bisa ya kalau konsultasi kepada dokter? Bisa sekali ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen berkonsultasi dengan beliau, itu nanti bisa hubungi beliau langsung. Siap. Nah, ini mungkin tentunya bukan hanya masalah kesurupan ya, bukan masalah kesurupan doang yang konsultasi ke saya. Iya. Jadi masalah saya kesurupan beneran nih, saya nggak bisa nih kesurupan. Ya masalah apa aja, masalah percintaan, masalah keluarga, masalah apa aja, mencari jodoh. Aduh Pak Dokter, saya udah lama nggak nikah gitu. Masalah nggak punya duit juga. Masalah nggak punya duit. Oke, yang terakhir Pak Dokter ya. Iya. Ini lagi marak juga tentang kasus seseorang yang ketika dia punya anak seorang bayi, tapi dia malah benci sama bayinya, nggak mau diurusin. Iya. Sampai ada dia minta diruqyah. Tapi masih begitu aja tuh. Itu apa itu? Itu ada di psikologi tuh, fenomena kayak gitu tuh ada. Jadi bisa aja karena dia sedang punya masalah sama pasangannya. Kemudian kenapa punya masalah bisa menyebabkan kayak gitu? Karena bayi itu adalah buah cinta kan. Nah, ketika dia punya masalah sama pasangannya, ya akibatnya dia pasti nggak suka dengan buahnya. Gitu. Atau
Emang karena nggak mau atau gimana? Iya, memang karena nggak mau gitu, Nggak mau. memang nggak mau, memang menolak kelahiran. Kelahiran seorang bayi Nah, tersebut. kehadiran anak ini memang menolak. Berarti kan dia bisa aja punya masalah dengan pasangannya, atau dia punya masa lalu, ya, punya masa lalu yang negatif terkait dengan masalah pengasuhan masalah anak gitu. Oh gitu ya. Atau kekhawatiran kecemasan yang berlebihan. Jadi trauma kalau itu. Jadi trauma gitu, atau kekhawatiran yang berlebihan. Oh bisa. Kalau saya punya anak, nanti saya ngasih makannya gimana, saya gimana kayak gitu. Nah, kalau untuk penanganannya gimana Pak? Penanganannya ya sebenarnya tergantung kasuistik ya. Karena kan permasalahan orang kecemasan sama trauma kan berbeda. Tetapi intinya adalah permasalahannya, penanganannya adalah yang pertama pasti kita harus menerima gitu. Menerima Karena anak itu pemberian dari menerima Allah, keadaan ya? anak, dan kemudian kita harus menerima masa lalu. masa lalu. Iya, kita latihan namanya memaafkan. Ada lagunya tuh. Masa lalu. Iya. Iya. Mas bawa apa lagi? Oh. Biarlah masa lalu. Asik, gitu ya. iya, betul. Oh, kemudian apa lagi? Ya, memaafkan itu ada terapinya gitu. Kita Ada. ini kalau memaafkan ini kan seperti kisahnya salah seorang sahabat ya. Salah seorang sahabat. Jadi setelah saya belajar terapi memaafkan, itu saya ingat kisah ini nih, kisah seorang sahabat yang kemudian ketika Rasulullah sedang majelis di sebuah tempat, kemudian tiba-tiba datang sahabat itu, kemudian Rasulullah bilang gua minaril jannah gitu, dia adalah halus surga. Akhirnya kan para sahabat penasaran, ini orang kok dipastikan oleh Rasul masuk surga, pengenlah dia kemudian mengetahui, menyelidiki. Akhirnya kemudian salah satu sahabat sengaja menginap untuk mengetahui kalau malam sebenarnya dia jangan-jangan tahajudnya panjang. Oh ternyata malam tambah juga, saya bangun cuma masih ngorok kan gitu ya. Wah, jangan-jangan siangnya puasa kali. Ternyata besokannya dia tidak puasa juga, makan juga. Akhirnya penasaran. Ya wahai sahabat, wahai fulan, saya sebenarnya kesini itu ingin menyelidiki sebenarnya apa amalanmu sehingga Rasulullah sampai mengatakan bahwa antum itu ahli surga. Sebenarnya amalan saya biasa aja, kata dia. Cuma setiap saat sebelum saya tidur, saya memaafkan semua orang yang bermasalah dengan saya, memaafkan semua orang yang baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, saya maafin semuanya, saya ikhlaskan semuanya. Itu sebenarnya amalannya saya. Nah, jadi sebenarnya kalau terapi memaafkan itu ya nyambung dengan dawuhnya Rasulullah. Masya Allah. Gitu. Jadi makanya penting sekali kita tuh untuk memaafkan masa lalu. Karena apa? Masa lalu itu sudah dilalui dan tidak akan bisa terulang. Betul. Apapun bagaimana keadaan kita nggak akan bisa mengulang masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan memaafkan. Betul. Gitu. Dan kemudian masa depan itu belum terlewati sehingga tidak perlu kita cemaskan. Yang perlu kita lakukan adalah kita fokus pada hari ini. Gitu. Luar biasa ya. Beliau memang bukan sekedar dokter saja, tapi ya ilmuwan agamanya sangat luar biasa. Jadi ternyata ya penting sekali ya agar menerima, memaafkan. Betul. Jadi istilahnya hudil afwa wa'mur bil urfi wa'adil anil jahilin, kan gitu ya. Iya. Jadilah kamu seorang pemaaf. Memang memaafkan itu sulit ya. Sangat sulit. Makanya orang yang memberi maaf itu derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang minta maaf. Hebat ya. Minta maaf mah gampang. Maafin gua ya. Iya. Gitu doang bisa ya. Betul. Lah kita yang sebagai korban harus memberikan maaf. Iya. Makanya derajatnya lebih tinggi. Gitu. Bisa nggak kita memberi? Namanya orang memberi kan pasti lebih di atas posisi. Apalagi memaafkan orang yang dia udah berbuat zalim. Menzalimi kita. Maafin juga. Masih dimaafin juga. Wah ini yang itu kan derajatnya tinggi, masya Allah. Itu seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rahmat dan alamin. Betul. Jadi seperti itu ya. Maafkan, menerima apa yang sudah Allah yang berikan. Sudah Allah berikan, apa yang sudah semua ya. Kalau kita kembali kepada agama, hakikatnya baik masalah maupun anugerah tujuannya satu sebenarnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi wasilah mendekatkannya seorang hamba terhadap Allah. Makanya kalau di agama kita Islam itu, kalau orang lagi punya masalah disuruh bersabar, orang punya anugerah disuruh bersyukur, semuanya bernilai ibadah. Jadi sabar dan syukur, susah dan senang
atau suka duka itu sama aja bagi orang bertakwa. Kondisinya sama aja. Sama aja. Tinggal bagaimana mengaplikasikan Iya, semua itu. karena dua kondisi tadi adalah cara Allah agar hamba itu semakin mendekat kepadanya. Betul. Udah itu titik. Jadi kalau kita lagi susah, ya biasa aja, nanti juga seneng. Senang. Ketika lagi seneng, biasa aja, nanti kadang juga kita susah, Iya. ya enggak? Gitu. Al-imanu nisfani. Ah, Nisfu fi syukri wa nisfu fi sabr. iya betul. Jadi Separuh kan? Ya, iman Separuh itu sabar, separuh syukur kan? bagi dua kan. Ada Iya, syukur, ada Masya sabar. Allah. Itu dulu makanya dua kan? Makanya kalau mau sabar, cari yang namanya Bang Sabar. Gitu Luar ceritanya. biasa. Masya Allah. Baik-baik. Jadi menerima, kemudian ibaratnya hilangkan masa lalu. Maafkan Ya, masa lalu. maafkan masa lalu, jadilah pemaaf, menerima apa yang Allah telah berikan. Ya, karena sesuatu hidup ini jelas ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Iya betul. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang dia bertawakal, menerima apa yang memang itu pahit atau Masya Allah. senang, Iya. maka sungguhnya Allah itu yang mengurusi urusan sesuai Iya dengan takdirnya. betul. Jadi kita jangan sok ikut apa ngambil haknya Allah gitu Iya, maksudnya. betul. Gitu. Jadi kadang jangan sok-sokan maksudnya. Iya. Nanti kita bahas ya, kita Nanti bahas kita bab nggak itu. tahu, betul. Kita bahas bab itu lainnya. Nanti kita Kita- akan bahas tentang bab lainnya. bab lain ini. Kayaknya Iya. seru nih. Harus kita sambung Kayaknya seru nih. karena memang sangat luar biasa ya beliau ini sangat lengkap. Oke, mungkin bisa kita simpulkan ya. Yang nyata banyak sekali yang perlu kita kupas, nanti bisa kita sambung lagi dengan beliau Amin ya, amin. Dr. Fauroji atau juga Ustadz Fauroji, Gus Fauroji. Biasanya kalau saya panggilnya Gus Fauroji. Nah, jadi kita hari ini banyak ilmu yang kita dapat dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Gus juga terima kasih Amin banyak sama-sama, sudah sama-sama, mau hadir. sama-sama, Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan sama-sama. baik dari tempat, kemudian dan sebagainya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah, Amin amin. menjadi sebuah pengetahuan Amin. atau amal dzariyah Amin. bagi para masyarakat dan lain sebagainya. Amin. Terima kasih. Gus. Amin jazakumullah Ya. khair. Terima kasih Kita banyak. lanjut lagi Terima kasih nanti. banyak. Terima Iya. kasih banyak Kikilan. Ah. Terima kasih banyak. Oke, Terima kasih. mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, terus kunjungi, terus saksikan siaran dari Berkelana Dimensi Lain. Luar biasa. Terus ya, sama-sama kita. Ya oke. Ya. Berkelana Dimensi dimensi Lain. lain. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.